Selamat datang kembali di Sang Pembelajar Channel. Pada video kali ini, saya akan membahas topik mengenai keputusan Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu untuk menghentikan sementara ekspor CPO dan minyak goreng sebagai salah satu produk turunannya, di mana keputusan Presiden tersebut merupakan sebuah keputusan pasca terungkapnya praktik mafia ekspor CPO dan minyak goreng, di mana pada video kali ini akan coba saya tinjau dari sudut pandang kapitalisme di dalam tubuh bangsa sendiri dan melalui pembahasan politik kedaulatan sumber daya. Pada bulan April lalu, Jaksa Agung telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus praktik mafia ekspor CPO, di mana ketiga tersangka tersebut terdiri dari Dirjen Perdagangan dari Kementerian Perdagangan dan 3 orang pengusaha. Ditangkapnya ketiga tersangka tersebut merupakan potret perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme yang hingga saat ini masih menjadi penyakit akut di negeri ini. Di sisi lain, para pengusaha begitu bernafsu untuk melakukan ekspor CPO, mengingat berbagai negara di dunia sedang mengalami krisis minyak nabati, sehingga memerlukan bahan baku alternatif lain, yakni CPO, yang merupakan crude palm oil atau minyak sawit. Tingginya permintaan pasar itulah yang kemudian membuat pengusaha terlena dan melakukan segala cara guna memperoleh izin ekspor. Sehingga kemudian terjadi aksi persekongkolan dengan pemerintah. Dalam hal ini salah satu pejabat Kementerian Perdagangan. Untuk memperoleh izin ekspor CPO dan produk turunannya. Pasca ditangkapnya mafia penyelundupan CPO tersebut, kemudian pemerintah, dalam hal ini Presiden, memutuskan untuk menghentikan keran ekspor CPO. Langkah tersebut kemudian mengundang reaksi keras dari berbagai negara, mengingat 50% kebutuhan CPO bergantung pada Indonesia. Langkah Presiden Jokowi tersebut dapat dikotomikan dalam 2 arti, yakni pertama, sebagai sebuah kebijakan larangan ekspor CPO merupakan wujud kepedulian terhadap kebutuhan dalam negeri. Dan yang kedua, merupakan wujud kedaulatan Indonesia sebagai negara yang memiliki kedaulatan sumber daya, di mana crude palm oil atau minyak sawit salah satunya, yang juga menjadi kebutuhan pokok masyarakat global. Jika pada video sebelumnya saya membahas fenomena kelangkaan minyak goreng dari sudut pandang teori krisis dan spekulasi, maka pada video kali ini akan membahasnya dengan sudut pandang kapitalisme bangsa sendiri, di mana tulisan ini termuat dalam buku di bawah bendera revolusi yang ditulis oleh Presiden pertama Indonesia, yakni Soekarno, serta mencoba membedah dengan analisis politik kedaulatan sumber daya sebagai posisi tawar di dunia internasional. Dalam karya monumentalnya, yakni Di Bawah Bendera Revolusi, Soekarno menuliskan satu bab mengenai kapitalisme bangsa sendiri. Kapitalisme bangsa sendiri merupakan penguasaan atau monopoli ekonomi dan alat produksi sesama anak bangsa yang menjelma menjadi kaum borjuis dan kapitalis, sehingga hal tersebut yang kemudian akan membawa masyarakat Indonesia kepada kesengsaraan. Berikut beberapa kutipan dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi yang menuliskan mengenai kapitalisme bangsa sendiri. Yang pertama adalah mengutamakan perjuangan kebangsaan
itu tidak berarti bahwa kita tidak harus melawan ketamakan atau kapitalisme bangsa sendiri. Sebaliknya, kita harus mendidik rakyat juga benci kepada kapitalisme bangsa sendiri, di mana kapitalisme bangsa sendiri telah eksis pada zaman tersebut atau pada zaman pasca revolusi. Kemudian kutipan yang kedua adalah borjuisme harus kita tolak, kapitalisme harus kita lawan. Oleh karena itulah, maka kita punya nasionalisme marhenistis. Sebab hanya kaum marhen yang menurut dialektis satu-satunya golongan yang sungguh-sungguh berantitesa dengan borjuisme dan kapitalisme. Nah, dalam konteks praktik mafia ekspor CPO, di mana hal tersebut merupakan wujud nyata bahwa hingga saat ini kapitalisme oleh bangsa sendiri masih sangat eksis dalam kehidupan bernegara. Para pengusaha yang memiliki kekuatan modal dengan leluasa membeli integritas para aparatur negara guna memuluskan aktivitas bisnisnya, alih-alih memikirkan kebutuhan nasional. Para konglomerat justru lebih mementingkan keuntungan yang berlipat ganda dengan menjual CPO dan produk turunannya ke pasar global. Kapitalisme bangsa sendiri yang diutarakan oleh Bung Karno sebenarnya di sisi lain adalah praktik kekuasaan oligarki yang selama ini kerap disuarakan dan ditentang. Dan pembahasan mengenai oligarki ini akan saya bahas lebih khusus pada video berikutnya. Terjadinya praktik mafia CPO membuat Presiden Jokowi kemudian mengambil keputusan untuk menghentikan keran ekspor CPO dan produk turunannya, mengingat kebutuhan dalam negeri masih belum stabil dan langkah tersebut juga bertujuan untuk menormalisasi harga minyak goreng di dalam negeri. Namun di sisi lain, keputusan Presiden Jokowi tersebut yang menghentikan sementara ekspor CPO membuat berbagai negara panik. Bahkan keputusan untuk menghentikan ekspor sementara menjadi ancaman perang dagang antara Indonesia dan Uni Eropa, terlebih sejak terjadinya invasi Rusia ke Ukraina, di mana pasokan minyak nabati dari biji bunga matahari mengalami keterlambatan distribusi, sehingga alternatifnya adalah beralih ke palm oil atau minyak sawit. Dan dalam konteks ini, keputusan Presiden Jokowi untuk menghentikan ekspor CPO dan minyak goreng merupakan bukti bahwa sesungguhnya Indonesia memiliki kedaulatan sumber daya pangan. Keputusan Indonesia untuk menghentikan ekspor CPO bagi negara-negara pemerlu minyak nabati dianggap sebuah keputusan yang merugikan dan dianggap mengganggu stabilitas pangan global. Namun, di sisi lain, keputusan tersebut sesungguhnya merupakan unjuk kekuatan oleh Indonesia kepada dunia, bahwasanya Indonesia memiliki stok sumber daya yang melimpah dan menjadi penyuplai terbesar, dalam hal ini CPO dan produk turunannya. Dalam hal ini, Indonesia juga memiliki kedaulatan penuh atas penguasaan sumber dayanya. Apabila ditinjau dari teori kekuasaannya Niccolo Machiavelli, apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi memiliki dua arti, yakni pertama, kekuasaan sebagai nilai ideal yang menjadi sarana perwujudan aspirasi rakyat. Sementara yang kedua, di sisi lain kekuasaan identik dengan praktek politik penguasa yang melakukan berbagai upaya untuk melanggengkan kekuasaannya. Nilai ideal merupakan tuntutan etika yang seharusnya dimiliki oleh penguasa. Sementara itu dalam prakteknya, kekuasaan menghadirkan fenomena yang sulit dan kompleks. Nah, Machiavelli menjelaskan bahwa situasi politik yang belum stabil kemudian menuntut para penguasa untuk melakukan berbagai upaya untuk melanggengkan kekuasaannya. Nah, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi
yakni dengan menghentikan ekspor CPO, merupakan sebuah upaya untuk mempertahankan kekuasaannya. Dalam hal ini, kuasa untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri dan memberantas praktik mafia ekspor CPO. Dan di sisi lain juga menjadikan palm oil sebagai kekuatan Indonesia di mata dunia yang memiliki posisi tawar yang tinggi. Lalu kemudian dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa fenomena kelangkaan minyak goreng yang telah terjadi beberapa bulan terakhir merupakan fenomena yang menyimpan beragam realita. Yang pertama, bahwa praktek mafia dan persekongkolan antara negara dan bisnis yang merugikan masyarakat kecil masih sangat eksis, di mana hal ini juga merupakan gambaran nyata eksistensi kapitalisme bangsa sendiri yang telah dikhawatirkan oleh Bung Karno 80 tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, keputusan berani dari Presiden Jokowi untuk menghentikan ekspor CPO dan produk turunannya merupakan upaya pembelaan terhadap rakyat yang selama ini menjadi korban praktik mafia. Dan keputusan tersebut merupakan pertunjukan penggunaan kekuasaan oleh presiden di tengah situasi yang tidak stabil, terlebih kondisi di Eropa yang sedang berada dalam situasi peperangan, di mana kebutuhan pangan menjadi terhambat. Nah, dalam hal ini, Indonesia mengambil langkah berani sekaligus menghentak negara-negara barat bahwa sesungguhnya Indonesia memiliki kedaulatan penuh yang dalam hal ini tergambar dalam kedaulatan pangan. Demikian video kali ini, semoga dapat mencerahkan kita semua. Salam akal sehat.